Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube Eko Suki. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa contoh soal untuk KSN ya, Kompetisi Sains Nasional atau yang disebut dengan sebelumnya dengan nama OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dan solusinya untuk bidang studi IPA Fisika. Kita mulai dari soal yang pertama teman-teman. Nah, di sini diberikan suatu soal. Suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah berapa? Nah, pertama ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama kita lakukan, mungkin kita bisa buat ini ya, apa namanya, perbandingan skala dengan menggunakan titik beku dan titik didih air. Kalau menggunakan Celsius dari 0 untuk titik beku, ya kan, dan 100 derajat untuk titik didih airnya. Kalau Reaumur 0 derajat Reaumur, dan di apa namanya titik di dalam skala Reaumur adalah 80 derajat Reaumur. Sedangkan untuk di Fahrenheit ada 32 derajat Fahrenheit dan 212 untuk yang titik didih. Kalau Kelvin 273 ya untuk titik beku airnya dan 373 untuk titik didih air. Nah, kita ambil skala tengahnya. Kan di sini 50, 40, 212, 180 bagi 2, 90. 90 ditambah dengan 32 adalah 122. Kemudian untuk Kelvinnya tinggal kita tambahkan ini 50 ya, jadi 323. Nah, yang pertama adalah 30 derajat Celcius, 30 derajat Celcius berarti di bawah sini. Kurang lebih gitu. Kemudian kalau 40 derajat Reaumur di sini. Kemudian kalau 90 Fahrenheit artinya di bawah sini. Dan untuk 300 Kelvin juga di bawah. Nah, derajat yang paling tinggi otomatis yang Reaumur, 40 derajat Reaumur. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman tidak mau menggunakan seperti ini juga bisa menggunakan dengan cara menghitung satu persatu dengan menyamakan apa namanya skala suhu yang sama atau bisa dijadikan dalam bentuk Celsius semuanya. Misalkan yang A sudah Celsius, kemudian yang Reaumur kita rubah ya. 40 Reaumur itu 40 kita jadikan Celsius, kita kalikan dengan faktor 5/4, kalian dapatkan 50 derajat Celsius. 90 Fahrenheit itu kalian tinggal kurangkan dulu dengan 32 dikalikan dengan 5/9. 58 kalikan dengan 5/9 sekitar 32,2 derajat Celcius. Nah, kalau Kelvin kita tinggal mengurangkan dengan 273 ya kan, sama dengan 20 berapa, 27 derajat Celcius. Untuk jadi yang paling tinggi adalah yang Reaumur ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Dua batang homogen diberi beda temperatur tetap yang sama antara kedua ujung masing-masing. Bahan dan luas penampang kedua batang sama. Pada keadaan stasioner, laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang, titik laju aliran kalor pada batang yang lebih pendek. Nah, adik-adik semua, kalau kalian nanti belajar tentang konduksi termal, untuk laju aliran kalor pada suatu batang dengan padat ya, beda padat, dia kalor mengalir dengan cara konduksi, yang mana untuk laju aliran kalornya itu adalah nanti sebanding dengan konduktivitas termal, kemudian perubahan suhunya berapa, sama luasan area penampang dibagi dengan panjang dari batang itu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju aliran kalor ya. Nah, di sini disebutkan bahwa bagaimana korelasi untuk laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang dan batang yang lebih pendek. Nah, tadi disebutkan batang itu ada homogen. Kalau dia homogen, otomatis konduktivitas termalnya dia sama. Ini sama ya. Kemudian perubahan suhunya juga sama, dibuat sama. Kemudian luas penampangnya juga sama. Yang beda cuma panjangnya saja ini beda. Gitu kan. Nah, korelasi antara laju aliran kalor dengan panjang itu berbanding terbalik. Kalau ininya lebih panjang, otomatis hanya akan semakin kecil. Tapi kalau ini pendek, ya kan, maka hanya akan semakin tinggi seperti itu.
Sehingga kita dapat menyimpulkan dari korelasi antara laju aliran kalor dengan panjang, bahwa di sini laju aliran kalor pada baterai yang lebih panjang itu kurang dari laju aliran kalor pada baterai yang lebih pendek. Seperti itu. Ya. Karena berdasarkan dari persamaan dari laju aliran kalor secara konduksi. Seperti itu, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Sebuah bola logam bermassa 500 gram dimasukkan ke dalam 1 kg air. Kalor jenis logam itu 420 Joule kilogram Kelvin dan kalor jenis air itu 4200 Joule per kilogram Kelvin. Jika suhu awal bola logam adalah 2 kali suhu awal air, suhu air sistem tersebut berapa kali suhu awal air? Di sini tentang asas Black. Ya. Yang mana Q lepas itu sama dengan Q serap. Nah, di sini kita tahu teman-teman, ada di semuanya, bahwa massa bolanya adalah 500 gram, ya kan, atau setengah kilogram. Kemudian massa air itu adalah 1 kilogram. Kemudian C bolanya adalah 420 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian C air, C kecil ya, adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian suhu mula-mula bola itu sama dengan 2 kali suhu mula-mula air. Nah, di sini yang melepas kalor nanti adalah bola karena suhu bola lebih tinggi dibandingkan dengan suhu air. Nah, untuk itu dilepas di sini akan sama dengan massa bola C bola delta T bola. Untuk air itu adalah massa air C air delta T air. Massa bola tadi setengah kilogram, C bola adalah 420, delta TB adalah TB minus T keseimbangan atau T suhu air. Suhu akhir ya. Kemudian massa air adalah 1, C air adalah 4200. Perubahan suhu ini adalah TS minus TA. TS itu adalah suhu air dikurangi dengan suhu mula-mula air. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan 420 dengan 4200 ini adalah 10 kali. Kita kalikan masing-masing ruas dengan 2. Sehingga kita dapatkan TB dikurangi dengan TS itu sama dengan 2 kali 10 TS minus TA gitu kan. TB itu 2 kali TA tadi. TB 2 kali TA ini ya. Dikurangi TS sama dengan 20 TS minus 20 TA. Ya kan? Ini 2 kali 10 20. 20 dikalikan TS, 20 dikalikan dengan TA. Kita kelompokkan TA dengan TA, TS dengan TS dari 2 TA ditambah dengan 20 TA itu sama dengan 20 TS ditambah dengan TS sehingga 22 TA itu sama dengan 21 TS sehingga TS-nya kalian dapatkan 22 per 21 TA. Jawaban yang B. Kemudian kita lanjutkan di nomor berikutnya. Sebuah menara telekomunikasi terbuat seluruhnya dari besi dan tingginya 396 meter. Pada suatu waktu, suhu udara mengalami penurunan ekstrim dari 31 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius. Jika koefisien W panjang besi 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, perubahan tinggi menara telekomunikasi akibat perubahan suhu tersebut yang paling mendekati. Nah, di sini bahasanya tentang pemuaian. Pemuaian pada satu dimensi, yaitu W panjang. Kalau W panjang, nanti adalah perubahan panjangnya itu sama dengan L0 alfa dikalikan dengan delta suhu. Nah, di sini kita tahu tinggi mula-mula adalah 396 meter, ya kan? Kemudian alfanya atau koefisien W panjangnya 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, perubahan suhunya itu adalah 23 kurangi 31 derajat Celcius minus 8 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa perubahan tingginya. Dan tinggal kita kalikan aja HO minus alfa kalikan dengan delta T. Jadi kalau pemuaian itu kalau suhunya dia turun dia akan memendek ya bahan itu. Tapi kalau kita panaskan dia akan semakin memanjang. Nah, di sini kita tinggal masukkan H0-nya adalah 396 dikalikan dengan 12 kali 10 pangkat minus 6, delta T-nya 8. Kita masukkan angka 8 aja. Ya. Tanda minus itu menunjukkan dia memendek gitu, berkurang. Nah, di sini kita buat pendekatan ya. Kalau 396 kalikan 12 kan agak panjang perhitungannya karena nanti diminta adalah paling mendekati juga di bagian jawaban sini.
Jadi kita ambil misalkan 400 dikalikan dengan 12 kali 10 pangkat minus ke 8. Coret integral minus 4 ya enggak. Jadi 4 kali 12 kali 8 10 pangkat minus 4. Kemudian 12 kali 12 dikalikan dengan 8 itu 96. 96 kita kalikan 4 itu adalah 3638. Jadi hasilnya adalah 384 ya. 384 kali 10 pangkat minus 4. Jadi hasilnya nanti adalah 0,0384 meter atau mendekati sama dengan 0,04 ya meter, dirubah ke dalam bentuk sentimeter, jadinya 4 cm. Jawaban yang sesuai adalah yang C. Oke teman-teman semua, adik semua, untuk pembahasan kita tentang contoh soal KSN ya SMP untuk bidang studi IPA Fisika, kita cukupkan untuk video kali ini. Tunggu untuk video-video selanjutnya. Semoga ini bisa membantu adik-adik semua di dalam mempersiapkan ajang KSN tahun 2021. Terima kasih sudah menonton, like, share juga. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ekosuki agar semakin berkembang dan agar semakin memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.